Masih teman-teman kita belum datang. Kamu latihan. Kasih dia tuh deh. Saya Mbak badhe madosi Pak Rus wonten griya napa mboten sih? Pemilik rumahnya lagi nggak di rumah nih Mas? Oh, nggih sampun. Ini saya tuh mau kembalikan jari. Kemarin tuh saya pinjam Pak Rus untuk acara nari, terus ini mau kembalikan. Tapi lagi pergi sih? Iya, lagi Pak Rus. pergi. Oh, nggih sampun. Saya boleh nunggu di sini? Boleh Mas, boleh. Coba sini Mas. Belum saya sih? Iya. Oke, saya tak menunggu dulu, saya nggak masak. Gitu. Asmanya Mbak Cindy? Sela. Oh, Sela. Nggih. Mas namanya siapa? Saya Redian, Mbak. Oh, Mas Edian. Oh, penari ya? Loh, kok tahu? Yang kemarin dari. Oh, iya ya, benar-benar. Ya, saya penari, Mbak. Wah. Oke. Terus kenal Mbak Ros dari mana? Oh, dulu tuh saya pernah ikut nabung karawitan di tempat ini bareng Wah. teman-teman begitu. Nah, gitu. Terus saking seringnya wirawiri ke sini, terus sering pamitan sama bapak ibu. Wah, Gitu. Jadi saya hafal sama Pak Rus di sini. Wah, berarti saya ada tingkatnya nih kalau di sini. Wah, sama aja, sama-sama masih belajar dan terus belajar. Oke. Mas Edian kok bisa ikut nari? Dari mana? Dari kecil emang suka apa gimana? Kalau nari itu memang justru dari TK. Oh, dari TK. Oh, Wah, kecil banget dong itu. oh, kecil banget. Ya dari TK, tapi kalau ngomong-ngomong jenis tariannya, dulu aku malah awalnya nari Bali. Oh, tari Bali. Iya. Ke Jogja dulu ya? Tari Bali. Nah, kebetulan saya ini masih keturunan campur. Jadi bapak saya orang Bali, ibu saya orang Jogja. Oh, gitu. Gitu. Jadi kebudayaannya bapaknya dulu yang diperkenalkan dulu kan. Dulu saya malah belajar nari gaya Jogja itu bukan di Bali. Oh, nonsen. Gaya Bali itu justru bukan di Jogja atau di Bali. Malah di Samarinda. Nyatanya jauh banget ya Mas ya? Iya, saya dari umur 8 bulan sampai TK, lulus TK itu ada di Samarinda. Tapi belajarnya nari Bali. Gitu. Terus saking senengnya itu terus dieksplorasi dari nonton video, terus dilesin sama bapak ibu, terus akhirnya sampai sekarang ketagihan untuk belajar nari terus. Bagus lah. Terus Mas Edian selain nari apa kesibukannya? Kalau kesibukan sebenarnya masih nggak ada jauh-jauh dari seni ya, jadi masih ada ngambil aktivitas untuk terus latihan nari. Kalau terus terang aku lebih seringnya nari gaya Yogyakarta, terutama tari klasik ya. Nanti kalau Mbak Angel kalau pernah lihat nari wayang wong di keraton, nah saya berputar di sana sekarang. Kalau wayang wong itu biasanya jadi apa Mas? Kalau saya seringnya jadi itu Pandowo nomor 1. Siapa itu? Betul. Pandowo nomor 1. Siapa ya? Yudhistira. Nah, betul. Saya sering jadi Yudhistira dan ini sudah ketiga kalinya saya jadi Yudhistira. Nah, itu Pandowo paling top markotop lah. Kalau tenang. Waduh. Terus tak dari nasi dia ini. Wah, matur nuwun tamu sini itu. Mas Edian ini ngomongin tentang klasik ya. Kalau klasik itu apa sih Mas? Kalau menurut Mas Edian itu apa sih? Kalau ngomongin klasik sebenarnya sangat kompleks ya. Tapi kalau ngomong sastra ya, klasik itu sebenarnya apa ya istilahnya? Kesenian yang adiluhung yang pernah menjadi kesenian kondang di zaman gitu kan. Klasik sering berjalannya waktu bisa istilahnya bisa terus berkembang dalam arti runutan zaman. Mungkin gampangannya gitu, dulu Adele Angel
Iya. itu itu pernah melihat salah satu objek, misal dulu kesenian gamelan ini dianggap kesenian populer pada zaman keraton, tapi sering berjalannya waktu sudah ada kesenian seperti halnya R&B dan kawan-kawan, gamelannya sudah dianggap klasik. Iya. Nah begitu juga besok R&B di masa depan nanti ada musik baru, R&B bisa dianggap klasik gitu. Jadi sebenarnya klasik ini kita ngomongin masalah kronologi waktu gitu. Sering berjalannya waktu yang dulu, yang sekarang dianggap populer bisa jadi klasik kalau ada suatu penemuan baru di zaman ke depan. Itu namanya klasik. Berarti Mas Radian tuh nyari klasik tuh dari kecil. Nah sekarang ini kuliah atau gimana ini sekolah? Atas doa restunya sudah lulus kuliah. Udah lulus kuliah? Lulus kuliah S1. Dari kecil dulu sekolahnya di bidang seni, emang khusus di seni apa sekolah umum gitu? Kalau saya selalu berkutat di sekolah umum ya kebetulan ya. Jadi saya dari TK sampai SMA itu bukan sekolah penjurusan seni gitu ya. Gitu. Bahkan kalau ngomongin belajar seni malah justru berawal dari otodidak dan juga ini apa namanya atas dukungan keluarga juga bisa belajar di tempat lain. Dan saya kan masih istilahnya nyantri di sanggar gitu. Bahkan sampai sekarang di dalam Puja Kusuman, dan ini ama sanggarnya panjang banget. Yayasan Pamulangan Bekso Sasmito Mardowo, disingkat YPBSM. Nah, sampai sekarang saya masih mundar-mandir di Brigjen Kaamsos. Gila, kalau saya sebenarnya. Oh sebenarnya Iya. mana ya? Yayasan Siswa Amul Beksa, singkat jadi YSAB. Singkat tuh Mas. Itu sanggarnya awune weduo. Wah dari suhu. Udah. Mas Radian sekolah di sekolah umum, tapi ininya di sini. Kok sampai sekarang masih konsisten itu gimana sih Mas? Maksudnya kita kan anak muda nih, pasti kayak ada K-pop nih, ada pop, kayak kenapa nggak yang lain gitu? Malah konsisten banget nih di sini, apa aja kadang neng-neng. Iya, kalau ngomongin tentang membicarakan tentang bakat, tentang kesukaan itu seperti hanya iman bagi saya. Jadi iman kita diuji bisa setia atau enggak. jadi tersinggung nih kalau ngomong setia. Jadi memang atas dasar kenapa konsisten, karena memang sudah memiliki prinsip yang kuat ya. Jadi berawal dari seni saya bisa bertemu banyak hal. Jadi yang pertama saya bisa istilahnya menambah selalu gitu. Jadi dengan seni itu tidak hanya untuk konsumsi diri sendiri. Jadi seni ini malah mengajak kita untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Karena mau tidak mau ketika kita berkecimpung di dunia seni di luar sana, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang serba macam. Jadi kita bisa serawung dengan wong tua, tiang-tiang sepuh, kemudian juga tidak lupa juga orang-orang sebaik. Bahkan ada anak yang lebih muda dari kita bisa belajar dari sana gitu. Gitu. Namanya nambah serawung. Tapi lebih dalam lagi, memang seni mengajak kita untuk bisa merefleksikan diri menjadi lebih baik. Karena istilahnya berawal dari istilahnya sholat bowo, kemudian bagaimana dengan sabar untuk mengolah raga, mengolah rasa, ini justru membuat kita semakin mapan dalam diri. Dan dari situ saya merasa tidak ada alasan lain untuk melepas dari keimanan tersebut. Keimanan untuk terus berkesenian dalam seni tari terutama gitu. Jadi ya, tapi walaupun demikian saya bukan berarti langsung hanya terkungkung dalam dunia seni pertunjukan yang serba klasik gitu ya. Tapi saya istilahnya bisa melihat beberapa hal lain. Misal, sekarang zaman sudah semakin berkembang, ada suatu hal yang bisa kita resap, jadi bisa kita kolaborasikan dalam seni klasik gitu ya. Dan itu bisa menjadi penunjang. Jadi bukan semata-mata seni klasik ini serba number one gitu ya, serba yang paling precious gitu ya. Tapi pengaruh luar itu malah bisa melengkapi. Malah justru kita sebagai seorang budayawan gitu ya, itu tidak kacamata budaya gitu. Jadi yang klasik merasa superior, padahal kanan kiri kita ada hal-hal menarik yang kita bisa petik gitu.
sih loh mas ini jadi kayak makin pengen belajar gitu loh, malah makin mau belajar lagi biar nggak kemana-mana, biar setia. Waduh. Ya, biasa setia. Belajar setia. Itu poin utamanya, belajar setia. Iya. Kalau Mas Rajin ini kan berarti udah lama banget ya kalau nari-nari gitu. Pernah nggak sih Mas dapat pengalaman yang paling berkesan gitu? Nari di mana gitu yang kayak aduh nih feelnya tuh dapet banget, nggak bisa dilupain gitu. Oke, kalau berbicara apa ya, istilahnya punya apa ya, feeling yang saya kira apa ya, unforgettable experience dia. Itu memang banyak sekali pengalaman ya. Jadi kalau berbicara tentang apa ya, kita aku mau ngomongin tentang perasaan yang mungkin apa ya, is beyond my expectation gitu ya. Jadi berada di luar ekspektasi saya. Jadi pernah saya menari Bali di ISI Yogyakarta, dan itu saya pernah, misalnya bukan intrans gitu, bukan ya. Jadi saya merasakan ketika saya menari ini, misalnya metaksu ini bahasa Bali. Jadi istilahnya berasa ketika saya menari ini berspirit. Jadi berspirit itu dalam arti kayak aku tidak merasa menjadi diriku sendiri, kayak ada seseorang yang mungkin membimbing saya untuk bisa menari lebih berkarisma. Dan kebetulan juga di sana suasananya memang penuh dengan sesaji. Kebetulan saya juga masih keturunan orang Bali, jadi saya sangat percaya namanya taksu gitu. Itu yang pertama ketika saya menari Panji Sumiran di ISI Yogyakarta. Dan itu momentum saya terakhir kalinya menari Bali. Maksudnya dihitung sampai hari ini ya. Gitu. Karena setelah itu saya vakum, malah sering naik ke Yogyakarta. Nah, kemudian kalau berbicara tentang capaian, saya pertama kali menari wayang sebagai Yudhistira itu ditonton oleh Kerso Dalem atau Sri Sultan. Dan itu ada di Tangsel Kepatihan. Dan itu waktu itu momentumnya mungkin tidak terjadi lagi dalam kehidupan saya, itu pengetan saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX gitu. Dan ingatasi saya masih amatiran, masih anak SMP kelas 3, jadi Yudhistira itu sesuatu yang bagi saya aneh gitu ya. Terus dan di belakang saya menjadi peran-peran yang bukan raja itu bukan, malah justru orang lebih senior gitu. Jadi ini bahkan sampai waktu itu sampai pertanyaan mengapa justru terbentuk jadi Yudhistira. Dan ternyata saya mencoba untuk merunut lagi ke depannya, memang katanya memang lebih cocok. Entah kenapa ya, saya tidak bisa menilai diri sendiri gitu, tapi ini pendapat dari teman dari senior lain, memang lebih cocok untuk berperan sebagai Yudhistira gitu. Nah, terus yang saya kira capaian yang baru saja saya alami ini adalah menciptakan tari sendiri. Wah gila. Gitu. Jadi waktu bulan Februari yang lalu, mungkin Februari Maret, itu saya menciptakan namanya Pesan Dalam Jengking Desnantoko. Gitu. Dan saya pertama kali juga menarikan sendiri, dan juga saya masih ada suatu pengalaman yang namanya taksu. Jadi kadang saya tidak percaya ketika saya menonton diri saya sendiri ketika menari, kadang tidak percaya, masuk aku bisa sih dari kayak menghubungi terus kayak apalagi itu tari topeng gitu, jadi vibes-nya lebih sakral. Iya. Gitu. Keren sih. Ya cuma bisa ngomong keren nih aku. Keren. Udah bisa nyiptain sendiri. Anda itu bikin Korea itu susah banget ya sih Mas? Ya kalau dibicarakan susah-susah ya ada susahnya, tapi ya kebetulan gara-gara kalau saya lebih lebih yang saya kira membantu saya untuk menciptakannya adalah apresiasi. Jadi Tangeh Lamun itu istilahnya apa ya? Bahasa ini sulit sekali nih kalau dikasih subtitle Tangeh Lamun gitu. Jadi mustahil ketika orang menciptakan sesuatu ini tidak melihat kesenian sebelumnya. Jadi saya istilahnya sudah memiliki bekal untuk apresiasi kesenian yang sebelumnya pernah ada. Gitu. Dan juga tidak lupa bagi saya yang penting adalah membaca referensi. Jadi ada orang menciptakan sesuatu tapi tidak berdasar. Jadi saya lebih menekankan ketika susahnya menciptakan karya seni adalah mempertanggungjawabkan.
gitu, karena orang hanya tahunya ya saya menciptakan ya sudah, tetapi saya tidak bisa menjelaskan maksud dan tujuan seperti itu. Ilmu baru. Mas Odion kan berarti masih bisa dibilang seniman muda ya Mas. Kan kalau misalnya seniman muda itu pasti ada kayak stigma dari masyarakat kayak ini masih muda kok beda sama teman-temannya nih gitu. Mas Odion ngerasain gitu nggak sih kalau perbedaan itu tuh jadi kayak gimana ya? Kok aku beda sih sama yang lain gitu, teman-temanku ngikutin ini, terus kok aku malah di sini, kan kira aku kuno gitu nggak sih? Saya malah dengan pengalaman seperti itu kayak saya seperti menertawakan diri sendiri. Jadi pertama saya menganggap ya ini bukan suatu hal yang kebetulan gitu ya, dan saya tidak memaksakan diri. Jadi saya menjadi seperti ini bukan atas dasar paksaan, tapi atas dasar kesadaran. Jadi istilahnya saya sangat enjoy ya dengan pribadi saya hari ini. Dan tentu ini bukan berarti saya langsung seperti ini saja gitu, tapi saya masih perlu belajar, karena sebenarnya belajar seni itu seperti itu kayak menjelajahi lautan gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada artinya, bahkan seorang empu saja ketika belajar seni itu masih terus menguasai. Seperti halnya kalau saya ngomongin di SAP gitu ya. Jadi di sana ada namanya Raden Mas Dinusatomo. Itu bahkan sampai sekarang masih mencari yang namanya teknik grafik, karena setiap orang tuh punya anatomi tubuh yang berbeda, pasti treatment untuk menggerakkan badan berbeda. Jadi ya bahkan sampai segitu pun sampai sekarang masih belum menjadi malah itu menjadi bahan untuk terus belajar. Nah, tadi kembali ke diri saya sendiri, saya merasa pribadi ini adalah pribadi yang unik ya. Jadi saya tidak merasa insecure dengan apa yang saya alami ini. Nah, justru kadang ada sedikit mengejek terhadap diri sendiri. Aku kayak orang aneh gitu ya di depan masyarakat, tapi tidak masalah. Malah justru, tapi aneh dalam hal positif ya. Jadi aneh dalam hal positifnya justru bisa menarik perhatian dalam arti tidak caper. Tapi seseorang walaupun kita bertingkah seperti biasanya, tapi I get you gitu. Dan karena tidak paksaan itu ya, jadi kita tidak perlu untuk istilahnya ber-effort untuk melakukan suatu hal yang sensasional gitu. Cukup jadi diri sendiri dan menerima apa adanya dan tidak lupa untuk selalu bersyukur. Kunci utamanya bersyukur, setia itu kunci. Tapi aku jadi kita ngomongin seni gitu Mas. Tapi kan orang-orang masih nganggapnya kayak seni itu kuno gitu kan. Ada nggak sih ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman di luar sana gitu, ke masyarakat luas kayak seni itu nggak kuno, kayak kita tuh keren, seni itu keren gitu. Ada nggak mau disampaikan kayak gitu? Ya sebenarnya kalau berbicara tentang seni itu tidak hanya melulu suatu hal yang tradisional. Ya, seni ini suatu hal yang sangat kompleks, bisa dibilang ada seni kontemporer, ada seni futuristik, ada seni yang seperti yang pernah kita alami yaitu seni klasik. Tapi walaupun begitu, orang berbicara tentang seni bukan berarti kita harus menjadi seorang seniman. Kita boleh menjadi seorang pelaku, tapi juga tidak lupa menjadi seorang apresiator. Bahkan kalau bisa saya katakan, belum tentu seorang seniman mau mengapresiasi atas kesenian gitu. Jadi saya kira lebih ke sana ya. Jadi sebenarnya seni ini sangat luas, dan seni itu sebenarnya berada dalam kehidupan kita saat kita sadar. Bahkan kita berputar dalam ekonomi pun ada seninya, kita berputar dalam kerohanian ada seninya. Jadi bahkan Tuhan menciptakan diri juga dengan seni. Jadi sebenarnya ada di kehidupan kita kesenian itu. Dan satu lagi, ketika kita berbicara seni dalam hal wujud gitu ya, dalam arti gamelan, tari dan sebagainya, setidaknya kita minimal mengetahui ya bahwasanya Yogyakarta sendiri memiliki banyak sekali keragaman seni gitu. Jadi dengan tahu saja berawal dari sosial media, berawal dari kita melihat mengenal teman kita juga seorang penari dan sebagainya, layaknya kita apresiasi dengan cara kita berteman dengan baik dan juga tidak menjadi
menjelek-jelekan itu banyak sekali. Jadi istilahnya tidak hanya langsung kayak omongan kasar itu tidak, jadi istilahnya memiliki atau menyepelekan dengan cara tidak mau melakukan pelajaran seni dengan pembolos. Ini saya anak-anak sekolah ya, saya sering melihat kemirisan itu. Jadi kadang-kadang nggak mau seni gitu, jadi akhirnya kalau ada pelajaran SPDB gitu bolos, tidak menggarap PR, itu hal sederhana ya. Jadi gitu ya, lebih ke sana saja sih. Sebenarnya perawatan hal sederhana dulu saja. Jadi mari kita apresiasi dimanapun berada dan sadarilah bahwasanya seni ada di kehidupan kita. Udah mau jam 4 nih, kok teman-temanku belum pada datang ya guys? Katanya mau latihan lagi. Oh ya? Iya. Lah, kalau gitu memang saatnya kita ngobrol saja. Mungkin teman-teman tuh udah pada kayaknya si Angel ini akan didatangi oleh orang dari dunia lain. Ngeri banget latihan dunia lain. Ini udah jadi latihan aku aja, latihan cara kita sambil lupa kan? Lupa terus. Ya kita latihan aja. Oke. Mas Tredian bisa ini nggak? Ini jadilan. Jadilan. Jaranan salah. Gini ya, aku bisanya apa ya? Apa? Maksudnya apa? Aku bisanya Manyar Sewu. Ya aku lupa. Manyar Sewu. Oke, kita saling ikut aja ya. Aku sambil akapela. Oke. Gongnya gong telu ya. Oke. Manyar Sewu. Kok bisa dinamain Manyar Sewu ya? Karena manyarnya 1000, manyarnya burung manyar yang aku nggak percaya kalau belum itu sendiri, aku nggak percaya. Waduh, iya pokoknya karena aku harus percaya gitu loh. Waduh. Oh, Pak Arusnya udah datang tuh Pak. Oh iya Pak Arus. Oke, saya tak ngambil Pak Arus dulu. Matur nuwun sangat sudah dibolehin simpang sebentar, boleh mengobrol. Iya. Makasih loh Mas. Nggih, ngapunten sih kula tak kepanggih Pak Rusrumi. Hati-hati loh Mas. Siap. Hanya ilmu ya, aku kan ilmu aku setia. Paru-paru. Ya dadah Mas.